Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal. Karena cukainya rokoknya mahal, maka rokok ilegal marak. Orang memilih rokok yang lebih murah. Nah, kemudian saya punya pendapat bahwa saya minta tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Kalau logikanya kenaikan cukai rokok untuk menekan agar rakyat tidak membeli rokok, malah terbalik. Dengan kenaikan cukai rokok, rokok semakin mahal, tetap beli rokok lebih utama daripada beli telur untuk anaknya. Nah, akibatnya adalah masyarakat miskin itu makin miskin karena dia mengejar beli rokok dan mengorbankan gizi dan protein bagi anak-anaknya. Ini penting ya, ini penting. Untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Tapi sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun lo gue. Gitu. Menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun lo gue. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Waktu Bapak di DJP, Pak, Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortex-nya karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lo gue. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri,
kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan, bisa dihitung kan pasti, makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Itu kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu, jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun, tapi pasar mereka saya lindungin. Dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana bunuh, kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi kalau kita teman baca itu palsu itu utamanya. Pak, balik ke konteks berarti perkembangannya sampai saat ini Bapak belum terinformasi. Kalau kata orang pajak, kalau sampai Pak Purbaya menurunkan tarif cukai, saya mengatakan ini proklamasi kedua bagi industri rokok Indonesia. Bapak bukan disponsori Enggak rokok. ada. Saya ini bukan perokok. Bilang. Tapi bagi saya Bang Hotman, ya, ini penting karena apa? Dua dapil saya Pasuruan dan Probolinggo, itu adalah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau. Ya berarti Bapak punya kepentingan dong. Kepentingan konstituen. Iya. Kalau saya tidak membelain konstituen saya, petani tembakau, saya menjadi kunfur konstitusi. Oke. Itu. Saya tidak memperjuangkan orang yang setiap hari membela saya, orang yang memilih saya, karena mereka menitipkan, para petani, para kiai yang ada dari sana menitipkan kepada saya, Pak Misbakun, kepentingan tembakau harus Anda bela. Jadi menurut Anda sebagai DPR, pengawas dari pemerintah, ini Pak Menkeu ini kalau istilahnya nilai 1 sampai 10 nilainya berapa? 7, 8, 9? 9,9. 9,9. Hebat banget 9,9 ya. Saya kenal Pak Purbaya lama. Dia mempunyai kompetensi sebagai seorang akademis, sebagai seorang ilmuwan. Ya. Dia sangat memahami, dia lama memperdalam soal riset ekonomi, dan dia bukan orang yang baru tahu soal persoalan ekonomi makro. Dia tahu Dia sudah ahlinya begitulah. Ahlinya. nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Itu kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih. Nah, saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal yang palsu.
akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa